Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Givari Budiman dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai mineral non-logam sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah geologi lingkungan. Nah, sebelum memulai, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mineral non-logam. Nah, mineral non-logam adalah kelompok mineral yang tidak termasuk mineral logam, seperti batu bara maupun mineral energi lainnya. Mineral non-logam biasanya disebut bahan galian non-logam. Mineral ini termasuk bahan yang mudah dicari dan para pengusaha tidak membutuhkan modal yang besar, teknologi yang cenderung sederhana, dan waktu untuk mengeksplorasi lebih singkat, sehingga sangat cocok untuk mendorong perekonomian rakyat, menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dipergunakan istilah mineral bukan logam dan batuan. Bahan galian bukan logam menurut SNI strip 13, strip 4688, strip 1998 dibedakan menjadi 4. Yang pertama, bahan bangunan yang banyak dipakai dalam industri bangunan atau konstruksi dan ornamen. Yang kedua, mineral industri yang banyak dipakai di industri pupuk, kertas, plastik, cat, peternakan, pertanian, kosmetik, farmasi, dan kimia. Yang ketiga, bahan keramik yang sering dipakai dalam industri keramik, refraktori, gerabah, dan gelas. Yang keempat, serta batu mulia yang sering digunakan dalam industri perhiasan dan kerajinan. Mineral non-logam dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu bahan galian bangunan, bahan galian mineral industri, bahan galian mineral keramik, dan bahan galian batu permata. Nah, selanjutnya, apa sih bahan galian bangunan itu? Bahan galian bangunan meliputi andesit, granit, marmer, onik, batu apung, pasir, dan batu bara, serta aspal. Andesit banyak ditemukan di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Marmer banyak ditemukan di Sumatera Barat, Lampung, dan Jawa Timur. Batu apung banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Pulau Lombok. Pasir banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, selanjutnya yaitu bahan galian mineral industri. Meliputi bentonit, barit, diatome, dolomit, magnesit, fosfat atau belerang, batu gamping, talk, dan zeolit. Nah, yang pertama magnesit itu banyak ditemukan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Pulau Flores. Yang kedua, belerang banyak ditemukan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Batu gamping banyak ditemukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Pulau Sumba dan Sumbawa, Pulau Timur, dan Papua. Selanjutnya yang ketiga ada bahan galian mineral keramik. Bahan galian mineral keramik meliputi pasir, kuarsa, bone, clay, pearl dan kaolin. Yang pertama pasir kuarsa banyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Riau, Pulau Bangka, dan Papua. Pearl banyak ditemukan di Pulau Sumbawa dan Lampung. Kaolin banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Yang selanjutnya ada bahan galian batu permata. Bahan galian batu permata meliputi intan yang banyak ditemukan di Riau, safir banyak ditemukan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, giok di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Halmahera, serta granit banyak ditemukan di Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel komoditi mineral non-logam. Ada banyak yang termasuk ke dalam mineral non-logam, dari agat atau akik, termasuk ke dalam batu mulia dan batu hias, andesit banyak, termasuk ke dalam mineral bahan bangunan, ada asbes, ada barit, ada basalt, ada batu apung, sampai dengan ultrabasa, yodium, zeolit, zirkon yang masuk dalam batu mulia dan batu hias. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang potensi tentang bahan galian non logam yang ada di Indonesia.
Nah, potensi dan cadangan bahan galian non-logam di Indonesia itu cukup banyak dan menyebar hampir merata di seluruh wilayah, seperti batu gamping, bentonit, dolomit, felspar, granit, kaolin, marmer, pasir kuarsa, dan zeolit. Gamping tercatat mempunyai potensi cadangan terbesar, yaitu sekitar 12,75 miliar ton, disusul kemudian oleh granit dengan 10,69 miliar ton, marmer 7,15 miliar ton, pasir kuarsa 4,48 miliar ton, dolomit 1,19 miliar ton, dan kaolit sebesar 723,56 juta ton, sedangkan yang lainnya rata-rata di bawah 500 juta ton. Nah, perkembangan berbagai galian non logam di Indonesia selama kurun waktu 2003 sampai 2007 cenderung berfluktuasi. Secara garis besar, produksi seluruh bahan galian non logam volumenya besar, konsumsi yang juga cukup besar. Di lain pihak, dengan produksi yang besar dan cadangannya besar, seharusnya impor yang dilakukan industri dalam negeri kecil. Produksi bahan galian non logam Indonesia selama tahun 2007 antara lain bentonit dengan jumlah 160,48 ribu ton, dolomit 201,13 ribu ton, fosfat dengan jumlah 154,09 ribu ton, felspar dengan jumlah 34,02 ribu ton, gamping dengan jumlah 79,99 juta ton, granit 8,15 juta ton, kaolin 407,72 ribu ton, marmer 68,77 ribu ton, dan pasir kuarsa dengan jumlah 3,02 juta ton menurut BPS pada tahun 2008. Nah, tabel di sini merupakan peran produk pertambangan dalam ekspor Indonesia pada tahun 2002 sampai 2006. Bisa dilihat di sini dari hasil tambang terhadap total ekspor pada setiap tahunnya itu meningkat gitu dari tahun 2002 dengan jumlah 3.849 atau dengan jumlah 7,28% dari total ekspor secara seluruh. Pada 2003 meningkat juga, 2004 dan pada 2006 merupakan ini ya peningkatan yang cukup drastis gitu, dari tahun 2002 sehingga tahun 2006, karena pada tahun 2006 dengan total 11.361 dengan total ekspornya 12,47% dari total ekspor. Berarti bisa dilihat di sini bahwa mineral non logam yang ada di Indonesia itu dengan jumlah yang cukup melimpah gitu menjadikan potensi bagi Indonesia sendiri gitu dalam menunjang perekonomiannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.